Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, izin bertanya, saya Muhammad Fayyad dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Ingin menanyakan, seperti yang kita ketahui ya kan, Allah itu maha adil ya Prof. Nah, tetapi kenapa ketika kita sudah berusaha nih, seperti Allah tuh tak adil gitu untuk memberikan keputusan kepada kita. Bahkan kadang-kadang tuh hidup kita tuh sial gitu Prof. Nah, menurut Prof gimana nih tanggapannya? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita disuguhi sebuah pertanyaan yang sangat universal karena banyak orang bertanya seperti ini. Kok kayaknya Allah diskriminatif ya? Aku sholat tahajud, puasa Senin Kamis, rajin baca Quran, tapi ekonominya seret. Teman-teman saya di sebelah rumah itu nggak pernah tersentuh air wudhu, bahkan langganan dosa, lancar rezekinya. Gimana ya Tuhan, kok sepertinya nggak adil? Nah, hati-hati di sini. Apa yang dipakai untuk mengukur keadilan Tuhan? Ya, keadilan Tuhan itu kan punya kriterianya sendiri. Jangan sampai nanti kita dianggap seperti ini. Dalam ayat dikatakan asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu buruk, tapi di mata Allah itu adalah baik. Dan boleh juga jadi menurut Anda itu baik, tapi di mata Allah dan masa depan Anda itu juga buruk ya. Nah, jangan memvonis bahwa Allah seperti apa hanya melihat pada sesaat itu. Tapi boleh jadi nanti, oh iya ya pantas, alhamdulillah. Saya berikan satu contoh. Aku tiap hari sholat tahajud, ya berdoa supaya sejodoh dengan dia. Tetangga saya yang dapat padahal nggak pernah berdoa. Gimana caranya ini? Berarti Tuhan itu tidak adil. Jangan langsung memvonis tidak adil. Ya, katakan saja mungkin ada hikmahnya. Mungkin Allah akan berikan lebih baik. 1 bulan kemudian, ya, yang tadinya tuh tetangganya dibawa ke Jakarta ya, pulang, mukanya bengkok-bengkok. Kenapa? KDRT. Alhamdulillah, untung bukan aku yang jadi istrinya. Nah, ternyata itu penipu besar. Ya, dia diperlakukan kasar banget. Ya. Jadi kita jangan langsung memvonis Allah itu jelek. Itu yang terbaik buat kita kan. Nah, banyak hal yang seperti itu. Jadi keadilan Tuhan itu kita lihat dalam jangka pandang kehidupan kita. Apakah jangka panjang di dunia atau sampai di akhirat. Contohnya, ya, ini ada pekerjaan. Gajinya banyak nih. Waduh, luar biasa banyaknya gajinya. Tapi kita nggak boleh salat Jumat. Kenapa? Karena itu bukan waktu istirahat di situ. Dan kita harus makan makanan apapun di situ yang disuguhkan. Pekerjaan yang kedua, gajinya kecil, tapi boleh kita salat Jumat, makanannya semuanya halal. Mana yang Anda pilih? Nah, kita nggak ada dua-duanya. Gajinya bagus, halal, nggak ada. Yang ada hanya 2 pilihan ini, mana yang dipilih itu? Gajinya banyak, tapi nggak boleh salat, atau gajinya sedang-sedang saja, tetapi perasaan kita merdeka. Merdeka kan? Misalnya jadi guru. Jadi pilihan-pilihan seperti ini jangan dianggap loh Tuhan kok seperti ini ya. Mestinya aku diberikan dengan pekerjaan yang lebih baik, yang halal, kan aku kan salat. Aku kan ngaji. Harusnya Allah menyuguhkan saya pekerjaan yang lebih baik. Ini susah. Nah, jadi jangan mengukur Allah dalam jangka pendek, karena Allah itu memberikan sesuatu yang berdimensi jangka panjang untuk kita semuanya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan muncul seperti ini. Contoh lain dalam kasus nih, ya, kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, berdoa, segala macam. Yang dipromosikan untuk menjadi pejabat itu adik kelas kita kan. Hak saya kan kakak kelas. Kenapa yang dipromosikan adalah adik kelas? Pengalaman kerjanya juga. Oh, mungkin kelebihannya ada, kita nggak punya kelebihan. Atau mungkin dia cari muka. Atau jangan memfitnah deh. Iya, biarin aja nek. Eselon 2. Saya di eselon 3 seperti ini, tapi aku tidak ingin memotong kompas. Aku bukan penjilat. Ya, syukuri kalau Anda bukan penjilat.
Tapi jangan begini, pantas dia, memang suka cari muka, nyogok, padahal orang enggak ya. Orang dipromosi karena prestasinya, bukan karena nyogok, bukan karena cari muka. Jangan mengkompensasikan kelemahan kita tidak dipromosi dengan cara memfitnah orang lain. Itu rugi 2 kali kita, rugi tidak dipromosi, rugi fitnah lagi kan. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya difitnah orang? Udah diamin aja. Untung bukan aku tukang fitnah, biarkanlah mereka tukang fitnah. Itu sikap kita menghadapi tantangan hidup seperti ini. Saya kira Anda nanti juga akan mengalami pengalaman hidup yang bermacam-macam ya. Dalam hidup di dunia metropolitan Jakarta dan sekitarnya seperti ini. Banyak sekali pemandangan yang kontras. Yang kontras ya mestinya begini menurut kita, tapi kok lain kenyataannya. Dia lebih enak, nggak ada keringatnya tapi kok dapat banyak. Satu kali gores tanda tangan untungnya 1 miliar. Orang di Tanjung Priok itu 5 karung setiap memikul, tapi gajinya di bawah upah minimum. Kan nggak, mana mandi keringat tapi dapatnya sedikit, 1 juta 1 minggu ya. Jadi jangan cemburu terhadap orang yang sukses, introspeksi dirinya dan berdoa semoga ada hikmahnya. Ini yang terbaik buat kami. Baik para pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh rahmat serta ampunan. Saya Ardian Sanugraha beserta keluarga besar MNC Group mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Budi Khairu, Sarjana Hukum Islam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atas nama pribadi dan keluarga serta jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini membawa kita dalam keberkahan dan keridhaan ilahi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Saya Irwan ST atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Pali dan keluarga serta jajaran DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa kita dalam keberkahan dan keridhaan ilahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Saya Haji Asri Agi, Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atas nama pimpinan DPRD beserta jajaran dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini dapat kita jalankan secara khusyuk dan membawa keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi terakhir di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi
bulan Ramadan akan menghampiri kita. Ayo kita persiapkan. Mari awali oleh kita dengan kesehatan jasmani dan rohani. Hindari perbuatan tercela yang merugikan dan ganti dengan kebaikan untuk melatih diri lebih produktif. Terakhir, kita ambil teladan dari Nabi Muhammad SAW dengan mencontoh akhlaknya yang mulia. Ayo sambut bulan Ramadan 1444 Hijriah dengan sukacita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Haji Apriyadi Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Heri Amalindo, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, beserta keluarga dan jajaran, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan ini membawa kita dalam keberkahan dan keridhaan ilahi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrianti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang mengucapkan selamat berbuka puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Air gula dicampur pokat, diminum habis bersama-sama. Waktu berbuka sudah dekat. Selamat berbuka puasa untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Harnojoyo, Wali Kota Palembang dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang mengucapkan selamat berbuka puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah kembali tiba di tahun ini. Saatnya kita jernihkan hati, berpadu dalam suasana kebatinan yang hakiki. Bulan Ramadan ini mari kita jalani dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur, di mana kondisi kita jauh lebih baik. Ekonomi yang sebelumnya sempat menurun, kini telah kembali pulih. Dan keberhasilan itu tentunya karena upaya dan kerjasama yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai pribadi yang bertakwa, tentu dituntut untuk terus mempererat jalinan silaturahmi, sehingga menjadikan kekuatan kita dalam menyongsong masa yang akan datang. Ramadan ini memperkuat keimanan dan menjadi momen untuk meningkatkan kepedulian bagi sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan
penuh berkah telah tiba. Mari kita sambut dengan rasa syukur dan sukacita. Bulan yang dinanti oleh seluruh kaum muslimin. Dengan berpuasa, kita berbenah diri. Jadikan bulan Ramadan menjadi penyejuk kalbu serta memperkokoh iman. Sabar menghadapi setiap tantangan. Mari kita tingkatkan takwa agar Ramadan ini dapat kita jalani dengan damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia. Selamat berbuka puasa. Santan nasi menyehatkan, pakai Sasa santan karena saya. Sasaya, Sasa santan. Cut, bagus, sedihnya dapat. Walau tak ada yang merekam, tetaplah berbuat baik demi konten di akhirat. Makasih ya. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berubah juga butuh keberanian. Berani jadi beda. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani eksplor hal baru. Berani berpindah ke rumah impian. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Cemilan mulu, serah sih. Pedas mulu, serah sih. Bibir pecah-pecah, sariawan, tenggorokan kering. Panas dalam, selasi. Serasi mulu. Selasi yang ada biji selasihnya. Dengan biji selasi, alang-alang, jeruk nipis, dan lidah buaya, redakan panas dalam. Makanannya serasi, panas dalam, selasi. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus bersama mewujudkan kebangkitan ekonomi. Membantu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Ini cerita mending Ramadan. Aneh, masa foto gua bagiin takjil dihujat netizen? Lu mah mending, lah gua bangunin sahur malah diomelin warga. Sahur! Lu mah mending, lah gua ngerapi sendal malah dikira maling. Maling lu ya? Kagak bang, ini sendal gua nih. Kagak bang. Gemah, lakukan kebaikan harus ikhlas. Jangan diumbar. Alhamdulillah. Ramadan bukan buat mending-mendingan, tapi momen berbagi kebaikan dengan keikhlasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين Santan nasi menyehatkan, pakai Sasa santan karena Sasaya. Sasaya, Sasa santan. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus bersama mewujudkan kebangkitan ekonomi, membantu membuka lapangan kerja seluas-luasnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Cemilan mulu, serasi. Pedas mulu, serasi. Bibir pecah-pecah, sariawan, tenggorokan kering. Panas dalam, selasi. Serasi mulu. Selasi, yang ada biji selasihnya. Dengan biji selasi, alang-alang, jeruk nipis, dan lidah buaya, redakan panas dalam. Makanannya serasi, panas dalam, selasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
bulan suci Ramadan telah kembali tiba di tahun ini. Saatnya kita jernihkan hati, berpadu dalam suasana kebatinan yang hakiki. Bulan Ramadan ini, mari kita jalani dengan penuh rasa sukacita dan rasa syukur, di mana kondisi kita jauh lebih baik. Ekonomi yang sebelumnya sempat menurun, kini telah kembali pulih. Dan keberhasilan itu tentunya karena upaya dan kerjasama yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai pribadi yang bertakwa, tentu dituntut untuk terus mempererat jalinan silaturahmi, sehingga menjadikan kekuatan kita dalam menyongsong masa yang akan datang. Ramadan ini memperkuat keimanan dan menjadi momen untuk meningkatkan kepedulian bagi sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya bersyukur, indahnya bersabar. Saya Haji Heri Amalindo, Bupati Penukal Abab Matang Ilir, atas nama pribadi dan keluarga, serta pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Matang Ilir, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.